Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau masuk dekat ke dalam hadirat-Nya yang mulia. Kita mau bersekutu dengannya dalam kasih setia-Nya yang begitu sempurna dicurahkan bagi kita. Haleluya Jesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Bahwa hanya dekat dengan-Mu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang begitu sempurna Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami hamba-Mu. Kami bersekutu dan memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang tiada henti Engkau curahkan bagi kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, biarkanlah kami bersekutu dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Dan terlebih Tuhan, biarkanlah roh kemuliaan-Mu tinggal di dalam kami Bapa. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan-Mu di bait kudus-Mu Bapa. Biar apa yang kami pujikan bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan Tuhan. Jamalah kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Bahwa kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah persekutuan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, biar Engkau likupi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita siap memuji Allah kita yang ajaib pada pagi hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyatakan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dialah sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita angkat pujian ini dengan lebih sorak-sorai lagi. Katakan, tak terbayang kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu
Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang ajaib. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita nyatakan pujian ini dengan penuh iman. Engkau Tuhan penolong kami Bapa. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah, sekalipun masih melalui media online. Namun saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kehidupan saudara sekalian tetap terpelihara dalam masa-masa sulit ini. Saudara, satu hal yang patut untuk kita boleh ingat bersama, mari kita boleh belajar mensikapi daripada hidup ini dengan bijak, dengan pimpinan pertolongan daripada Tuhan, di bawah otoritas daripada firman Allah, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, sekalipun ada banyak berita-berita yang menggemparkan dan yang membuat hati kita mengalami sedikit terganggu dalam sukacita. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini firman Allah yang akan memberikan kekuatan bagi kita sekalian dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit dan krisis sehebat apapun juga. Namun ketika kita mensikapinya dengan benar, kita memiliki sebuah hubungan dengan kekuatan yang daripada Allah dengan benar, maka saya percaya akan menghasilkan suatu perubahan yang besar. Bahkan saudara sekalian, kita akan mengalami keadaan-keadaan pemeliharaan Tuhan di luar batas daripada pikiran dan kemampuan kita sekalian. Maka daripada itu jangan berikan ruang sedikit pun dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita yang namanya kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Oleh karena itu, mari kita belajar oleh firman Allah yang pada pagi hari ini yang menuntun kita sekalian untuk hidup di dalam kebenaran, untuk bersikap dan bertindak dengan benar, sehingga apa? Sehingga ada pengharapan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun pengharapan itu kecil, namun ketika harapan itu kita gantungkan penuh kepada Kristus Yesus, saya percaya harapan akan membuahkan hasil yang besar, dan harapan akan menghasilkan sebuah kebaikan yang terus menghinggapi kehidupan anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari saya mengajak kita berdoa untuk kita minta pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa semua. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, ketika sampai pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan dan perkenanan untuk kami boleh beribadah sekalipun melalui media online ini Tuhan. Namun tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi kuasa, dan tidak mengurangi pekerjaan Roh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kiranya Engkau hadir Tuhan dalam rumah tangga anak Tuhan yang pada pagi hari ini membuka hati, membuka pintu kehidupannya untuk masuk dalam ibadah yang dipersiapkan dan disediakan oleh gereja Tuhan. Mau berdoa Tuhan, Roh Kudus kiranya Kau menguasai pemberitaan firman Allah, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini juga Tuhan, Kau kuasai ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, bahkan jemaat semuanya, saudara-saudara kami kaum Kristiani yang juga pada pagi hari ini mengambil bagian dalam ibadah online ini. Hamba berdoa biar Tuhan memberkati dan Tuhan menjamah hati dan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar daripada firman Allah. Bagaimana firman Allah, sekalipun mungkin pengharapan itu tipis, harapan itu tidak sebesar apa yang kita
kehendaki. Namun ketika masih ada pengharapan, saya mau katakan bagi kita sekalian, mari kita pegang erat-erat. Karena janji firman Allah lah yang memberikan kita kekuatan. Bacaan firman Allah pada hari ini saya terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Kemudian saya lompat ke ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Surat Yakobus pasal 2 ayat 17, kemudian ayat 24 sampai dengan ayat 26. Bila sudah dapat, saya mau bacakan bagi saudara, silakan disimak dengan baik. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya mau tambahkan lagi surat Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, dari bacaan kita pada pagi hari ini kita bisa melihat Rasul Yakobus menegaskan bagi kita sekalian, karena iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ketika tidak ada perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan ini adalah sebuah prinsip kebenaran firman Allah. Orang yang beriman kepada Kristus, orang yang beriman kepada Injil kebenaran, maka ada perbuatan-perbuatan, ada tindakan-tindakan konkret yang harus ditampilkan di dalam kehidupannya. Bukan dia menghindar, bukan dia melakukan apa yang menjadi insting atau naluri yang memimpin hidupnya untuk bersembunyi atau untuk melepaskan atau menghindar daripada sebuah persoalan atau dalam keadaan krisis apapun. Tetapi kalau kita mengajarkan firman Allah, justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan masa sulit, di tengah-tengah banyak pergumulan persoalan, justru sangat dibutuhkan yang namanya tindakan iman. Iman yang bertindak, iman yang dinyatakan dalam perbuatan, iman yang diwujudkan dalam sebuah sikap, pola pikir, dan tindakan yang benar. Firman Allah mengambil contoh yang sangat jelas dan konkret sekali, yaitu seorang perempuan pelacur atau seorang perempuan yang memiliki reputasi tidak baik. Dikatakan firman Allah, bagaimana seorang perempuan yang ditulis, bahkan namanya ditulis adalah Rahab, dikatakan, ya, Rahab bertindak, Rahab melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan, ya. Yang dibenarkan oleh firman Allah ketika dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu atau para pengintai-pengintai yang hadir di dalam kehidupan Rahab. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tokoh daripada pemberitaan firman Allah ini berputar sekitar soal perempuan yang bernama Rahab. Maka daripada itu, judul yang saya beri judul adalah Masih Ada Harapan. Sekalipun masa sulit, sekalipun masa-masa kritis, saya mau katakan tetap masih ada harapan. Di dalam Tuhan tetap ada harapan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan tidak ada kata tidak ada pengharapan. Tetap ada pengharapan. Namun bagaimana kita mensikapi atau kita menilai, kita mengambil daripada posisi terhadap persoalan dan masalah tersebut, dan menempatkan pengharapan itu tepat di dalam masalah dan pergumulan keadaan saudara dan saya. Itulah yang akan membuahkan atau akan menghasilkan sesuatu perubahan, bahkan sesuatu hal yang jauh melebihi dari apa yang pernah kita pikirkan dan apa yang kita pernah harapkan dalam hidup ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, seorang perempuan yang bernama Rahab itu tinggal di kota Yeriko. Tinggal di kota Yeriko. Kitab Yosua pasal 2 di sana mencatat bagaimana
Rahab tinggal di Yeriko, di atas tembok di pinggir kota, di dekat tempat penyeberangan dari sungai Yordan. Orang-orang Yeriko pada waktu itu sudah menutup pintu rapat-rapat. Pintu gerbang ditutup rapat-rapat. Oleh karena mereka sudah mendengar bahwa bangsa Israel akan masuk atau akan menguasai kota itu. Lihat, keadaan kota sangat mencekam. Keadaan kota sangat takut sekali. Mereka semuanya menutup diri. Bukan hanya rakyat, bahkan raja, pemimpin-pemimpin juga. Mereka merasa takut dan cemas. Karena sebentar lagi mereka akan diserbu atau mereka akan diduduki kotanya. Sekalipun mereka memiliki pertahanan atau memiliki benteng, tembok yang kuat yang mengelilingi kota Yeriko, tetapi itu tidak menjamin dan itu tidak membuat orang Yeriko serta raja di kota Yeriko, orang Kanaan itu, mereka tinggal tenang. Lihat, mereka sudah mendengar bagaimana kuasa Tuhan. Mereka mendengar bagaimana bangsa Israel dengan semujizat Allah yang besar. Maka daripada itulah mereka sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kecemasan, sedang mengalami depresi yang berat. Bukan hanya mungkin kotanya diduduki, tapi mereka tahu mereka pasti akan dibinasakan semuanya. Karena apa? Karena mereka sudah mendengar bagaimana hebatnya kuasa Allah yang telah mengeringkan sungai Yordan, yang mengeringkan laut Tebrau. Mereka sudah mendengar akan hal itu dan mereka menjadi tawar hati, hilang kekuatan orang-orang pada waktu itu dari mulai raja sampai seluruh penduduk negeri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kita lihat dari bagaimana di kitab Yosua pasal yang kedua, kitab Yosua pasal 2. Di sana sangat jelas dan gamblang sekali bagaimana kisah ini boleh terjadi, yaitu pengintai-pengintai yang masuk ke kota Yeriko. Nah, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kendala bagi orang-orang Yeriko pada waktu itu tidak membuat seorang perempuan yang bernama Rahab dia juga turut larut di dalam keadaan yang takut dan mencemaskan tersebut. Sekalipun dia menjadi tempat rumahnya menjadi sasaran atau menjadi tempat yang strategis untuk diperhatikan dan dipantau terus baik oleh pihak pengintai yang merupakan tempat itu adalah strategis juga oleh raja dari kota Yeriko tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, lihat apakah masih ada pengharapan dalam diri Rahab? Kalau mereka sekalian mereka sudah terancam akan dimusnahkan, tetapi lihat ada sesuatu hal yang baik, respon-respon yang penting untuk kita tanggapi lewat pengalaman daripada Rahab ini. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana iman Rahab itu timbul dari pendengaran. Ya, ini yang kunci pertama untuk mengalami yang namanya masih ada harapan. Bukankah di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17 juga mengatakan bagaimana iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Pegang baik-baik ayat ini. Iman timbul daripada pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Apakah Rahab sudah mendengar firman Allah? Apakah Rahab imannya timbul karena yang perkara yang lain? Mari kita koreksi dan mari kita periksa. Saya mau baca kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 2 ayat ke-9 yang menyatakan demikian bagi kita juga. Iya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Perhatikan kalimat Rahab yang disampaikan kepada dua orang pengintai yang bersembunyi di dalam rumah Rahab. Ya, dia katakan apa? Saya mau ulang lagi. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Hebat ini. Rahab tahu. Berarti Rahab pernah mendengar berita ini, pernah mendengar janji Allah ini, dan bukan hanya dikatakan akan memberikan, tetapi firman Allah tadi menulis, aku tahu ya bahwa Tuhan telah memberikan. Oh haleluya. Ini sebuah perkataan profetik iman. Aku tahu Allah telah memberikan.
Lihat, Allah sudah memberikan negeri ini, termasuk di dalamnya kota Yeriko. Ini iman daripada Rahab yang mempercayai dan yang bertumbuh dalam kehidupannya. Mungkin dia mendengar kabar-kabari daripada orang-orang, dari mulut ke mulut. Tidak seperti sekarang, mungkin kabarnya mudah tersiar, ya, cepat tersiar. Bahkan ada orang-orang yang juga mendengar. Saya percaya orang-orang di kota Yeriko, penduduk Yeriko dari mulai raja bahkan kepada rakyatnya, sudah mendengar ancaman yang hebat daripada bangsa Israel ini. Tetapi Rahab bukan melihat itu ancaman, tetapi Rahab melihat, mendengar, bahkan bertumbuh imannya, sehingga dia berkata, aku tahu Allah telah memberikan. Oh, luar biasa saudara-saudara sekalian. Berapa banyak dari antara kita yang mempunyai iman seperti ini, sekalipun belum melihat serbuan, sekalipun belum melihat invasi yang dikerjakan oleh Yosua dengan penduduk bangsa Israel terhadap kota Yeriko, tapi Rahab sudah tahu, sudah mengimani bahwa negeri telah diberikan. Bukan hanya sekedar janji, tetapi telah diberikan. Ini iman yang luar biasa. Akibat Rahab mendengar, kemudian dia mengimani, mendeklarasikan dalam hidupnya, Allah telah memberikan negeri ini. Berapa banyak dari antara kita, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan dalam kehidupan, yang seringkali kita hanya sekedar meminta pertolongan, mohon penyertaan Tuhan, minta jalan keluar, baik lewat doa, lewat perkataan kita kepada Tuhan. Tapi apakah kita sudah mengetahui akan janji Tuhan? Apakah kita sudah mengatakan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan, sekalipun masa-masa ini mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan ekonomi, ada yang mengalami berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan. Apakah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan, kesembuhan Engkau sudah berikan. Aku tahu Tuhan, berkat Tuhan sudah berikan. Aku tahu Tuhan, pertolongan-Mu sudah aku terima. Sekalipun pada saat itu engkau belum mengalami hal-hal yang kau katakan, tetapi perkataan iman inilah yang akan mendorong, akan segera terjadi dan terrealisasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah harapan yang harus kita kembangkan. Harapan bukan sekedar menunggu dan menanti, tetapi harus disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Baik itu merupakan pengakuan atau deklarasi yang bersifat profetik berdasarkan firman Allah, maupun tindakan-tindakan seperti Rahab. Dia menyembunyikan, dia menyimpan orang-orang pengintai-pengintai itu di atas suatu rumahnya, kemudian ditutupi dengan jerami. Ada tindakan-tindakan yang artinya berlawanan dengan keadaan hati, berlawanan dengan keadaan yang menakutkan itu. Bukankah Rahab juga terancam dalam kehidupannya? Dia terancam. Lihat, ketika suruh raja, para tentara raja datang menjumpai Rahab, ingin meminta daripada pengintai yang bersembunyi. Apa yang Rahab lakukan? Apa yang Rahab katakan kepada pemintai? Dia tidak memberitahukan hal itu sebenarnya, tetapi dia bertindak dengan perkataan iman. Luar biasa, dalam hal ini Rahab dibenarkan oleh karena perbuatannya itu. Luar biasa. Ini perkataan firman Allah. Rahab dibenarkan karena perbuatannya, ya, karena perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman, tetapi tadi Yakobus pasal 2 ayat 24, karena perbuatannya. Jadi Rahab dibenarkan karena perbuatannya, ayat Yakobus pasal 2 ayat 24 dan juga ayat yang ke-25. Jadi dalam rangka menyembunyikan para pengintai-pengintai, firman Allah mengkategorikan, menilai, bahkan menempatkan perbuatan Rahab sebagai perbuatan-perbuatan yang dibenarkan. Ada berapa banyak perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan konteks firman Allah, maka hasilnya itu tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang baik, atau bahkan kecenderungannya juga makin kita mengalami keterpurukan atau keadaan yang lebih hebat. Tetapi mari kita belajar mensikapi, sekali lagi
mensikapi dengan benar setiap kebenaran firman Allah. Lakukan tindakan-tindakan iman yang berhubungan dengan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Ya, saya mau katakan sekali lagi, iman Rahab itu timbul daripada apa yang dia dengar semuanya. Dia dengar. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, kemudian dinyatakan dan dideklarasikan dalam sebuah tindakan iman. Sama. Kota Yeriko penduduknya semua mendengar. Kalau kita baca semua dari mulai ayat 9 sampai terus ayat yang ke-11, ya, ayat 10, sebab ke ayat 10. Yosua pasal 2, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, perhatikan, ketika kami mendengar itu, ketika kami dikatakan adalah bangsa Kanaan, orang Kanaan yang di Yeriko, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ya, sampai situ dulu. Tawarlah hati kami ketika kami mendengar, ketika penduduk kota Yeriko mendengar bagaimana Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau dan menumpas dua orang raja yang kuat dan hebat daripada bangsa Amori, yaitu Sihon dan Og. Maka tawarlah hati kami, hilanglah kekuatan kami pasti. Begitu tawarlah, jatuh semangatnya. Jangan tawar hati. Ketika kau tawar hati, firman Allah kitab Amsal mengatakan, maka kecillah kekuatan kita. Oh, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita jaga hidup kita. Kita perhatikan. Jangan hanya melihat keadaan, jangan hanya melihat situasi sulit yang mencekam, tapi belajar mengontrol diri. Hati kita ini jangan sampai terintimidasi, jangan sampai tertekan oleh keadaan dan situasi, tetapi kita harus tetap berorientasi kepada kebenaran daripada firman Allah itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan tawar hati. Ketika kita tawar hati, firman Allah sekali lagi adalah kecillah kekuatan, semangatnya luntur, termasuk di dalamnya imun daripada tubuh saudara dan saya itu akan mengalami penurunan. Bukan hanya vitamin yang diperlukan, bukan hanya makanan-makanan yang bergizi yang diperlukan untuk menjaga daripada imunitas, daripada kekuatan kekebalan tubuh kita hari-hari ini, supaya tidak terjadi intervensi pandemi daripada COVID ini. Tapi juga yang paling penting adalah jaga jangan sampai tawar hati, jangan sampai terintimidasi, jangan sampai mengalami ketakutan, kecemasan. Harus ingat akan firman Allah ini. Apa yang diingat oleh Rahab? Nah, tadi bangsa Israel, bangsa Kanaan, orang-orang kota Yeriko, dia tidak ingat akan kalimat berikutnya. Dikatakan apa masih dalam ayat 11? Dikatakan ayat 11, sebab, nah ini, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Oh, dahsyat ini. Ini lagi sebuah pengakuan yang luar biasa. Kalau tadi katakan aku tahu bahwa negeri ini telah diberikan, tetapi sekarang deklarasi yang kedua yang dikatakan oleh Rahab yang tidak dimiliki oleh bangsa Kanaan pada waktu itu, atau iman yang bertindak didasarkan oleh apa? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi yang di bawah. Artinya Allah di atas segala Allah yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa. Inilah Allah yang disembah oleh saudara dan saya, yang di dalam Kristus Yesus. Allah yang menciptakan isi bumi ini serta menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dialah Allah yang melindungi. Maka tidak perlu kita takut. Rahab sudah tahu benar. Rahab benar perkataannya ini. Bahkan bukan hanya perkataannya, tapi sekali lagi dibenarkan perbuatannya. Ini yang dibutuhkan bagi kita pada akhir zaman ini, menghadapi masa-masa sulit, menghadapi situasi sesuatu yang belum tahu kapan akan selesai daripada COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan akan selesai, sedangkan vaksinnya pun belum jelas ditemukan kapan, baru sekedar jadwal
tahun depan, namun kita tidak tahu persis. Baru prediksi-prediksi manusia. Tetapi satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, sekalipun COVID ini masih berlangsung, sekalipun masih banyak orang yang berjatuhan korban, tapi saya mau katakan, tetap kita berharap hanya kepada Tuhan. Masih ada harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga engkau terbebas daripada rasa tertekan, terbebas daripada rasa takut. Ini yang akan membangkitkan semangat kita, atau yang membuat gairah makin hari makin terus bertumbuh di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, nah, kadang-kadang banyak orang menyalahartikan. Kalau tadi kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 25 dikatakan, dicatat bagaimana Rahab dibenarkan karena perbuatan ketika ia menyembunyikan 2 orang pengintai yang membantu untuk lolos. Tetapi ada beberapa penafsiran mensalahartikan pengertian bahwa perbuatan Rahab adalah perbuatan yang bohong terhadap petugas. Ya kan? Dalam ayat 5 katakan, ayat 5 di Yosua pasal 2 ayat yang kelima, ya, seolah-olah dikatakan ini ya Rahab memang pada kondisi pada waktu itu kelihatannya berbohong karena dia menyembunyikan. Tetapi ini bukan sebuah kategori kebohongan, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang di luar daripada batas, ambang batas keberanian seorang manusia. Lihat, pada waktu itu konsekuensi sangat jelas. Ketika ketahuan Rahab berbohong, dalam kategori dia dikatakan berbohong, maka konsekuensinya sangat jelas. Bukan hanya hukuman, tetapi Rahab pun akan ditumpas, akan dimusnahkan, bahkan seluruh isi daripada keluarganya. Tetapi dalam konteks ini kita boleh melihat, jangan salah menafsirkan bahwa ini adalah perkataan bohong, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena apa? Karena iman yang mengalami pertumbuhan, iman yang kuat, maka diwujudkan dalam sebuah perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang melebihi daripada batas kemampuan manusia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita luruskan. Ini yang harus kita luruskan. Maka tadi Yakobus katakan, dibenarkan. Pembenaran firman Allah inilah yang menjadikan sebuah tolok ukur bagi kita sekalian. Manusia boleh menilai bermacam-macam. Manusia boleh menginterpretasikan seorang perempuan Rahab. Ya, dikatakan apa, dia kan seorang yang tidak punya reputasi tidak baik. Dikatakan Rahab adalah orang yang berbuat bohong. Tapi lihat bagaimana hebatnya Tuhan memakai Rahab. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Lukas, bagaimana silsilah daripada Tuhan Yesus sangat jelas sekali. Ya, di sana dikatakan, Injil Matius sangat jelas sekali dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada 4 orang wanita yang dicatat di sana dalam silsilah Tuhan Yesus. Ya, yang pertama yaitu istri dari Ruben. Ya, Ruben yang bernama Tamar. Itu yang pertama. Ya. Peres. Yehuda memperakan Peres. Ya. Kalau saya baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama, di sana dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Sarah dari Tamar. Lihat. Jadi Tamar perempuan yang pertama. Yang kedua, perempuan yang kedua siapa? Yaitu tadi dikatakan perempuan yang kedua adalah Rahab. Ya. Perempuan kedua Rahab. Perempuan yang ketiga Rut. Rahab itu perempuan Kanaan, Rut itu perempuan Moab. Dan yang keempat adalah Maria. Jadi ada 4 wanita yang disebut di dalam Injil Matius yang merupakan silsilah daripada Tuhan Yesus. Tamar, Rahab, Rut, dan Maria. 2 orang ini yang di tengah adalah perempuan bukan orang Ibrani atau bukan keturunan Yahudi. Mereka dari bangsa Kanaan dan bangsa Moab. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Rahab dimuliakan, Rahab dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran daripada kedatangan Mesias. Dan Rut pun demikian. Sungguh luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, patut oleh kita boleh ingat siapakah Rahab itu. Tetapi dia dibenarkan oleh karena perbuatannya.
Saudara pun kalau kita menyimak dalam kehidupan kita, siapakah saya dan saudara? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak punya pengharapan dalam kehidupan ini. Kita adalah orang-orang yang di luar garis keturunan daripada orang-orang yang diselamatkan. Tetapi oleh karena perbuatan iman, memiliki iman yang bertindak, maka saudara dan saya, engkau memiliki waris daripada keselamatan dan kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Mari miliki iman seperti Rahab. Iman yang mendengar, iman disertai dengan tindakan dan perbuatan. Itulah yang menyelamatkan. Dan bukan hanya Rahab diselamatkan, tapi firman Allah mengatakan seisi rumah tangganya diselamatkan, yaitu keluarga dan orang tuanya. Yang kedua, yang patut untuk kita perhatikan, iman Rahab itu mempercayai Allah Israel lebih berkuasa daripada raja-raja di seluruh kekuatan bangsa Yehuda itu. Bangsa Yeriko, maaf. Jadi Rahab menempatkan bahwa Allah Israel itu, kalau tadi kita baca Allah yang di atas di langit dan Allah yang di bawah di bumi, itulah Allah orang percaya, Allah Israel yang disembah oleh mereka dan yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka daripada itulah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, deklarasikan ini dalam hidup kita. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Iman juga yang dipercayai oleh Rahab ini, yang terus berkembang dan bergulir, melebihi keyakinan daripada bangsa Kanaan pada waktu itu, yaitu dewa-dewa yang mereka sembah. Oleh karena iman daripada Rahab ini, Allah berdaulat mengubah kehidupan daripada masa lalu Rahab ini. Oleh karena iman, Rahab menempatkan, yang kedua, Rahab menempatkan Allah orang Israel itu jauh melebihi daripada Allah-Allah yang disembah oleh bangsa Kanaan pada waktu itu. Tanpa sadar mungkin kita pun bisa melakukan akan hal yang demikian. Mungkin kita katakan, saya tidak menyembah Allah-Allah yang ada di dalam dunia ini. Saya tidak menyembah Allah ciptaan. Kita masih menyembah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi seringkali pada prakteknya, banyak kali kita juga tanpa kita menyadari, kita menomorduakan yang namanya Tuhan. Berapa banyak dari antara kita, ketika kita mengalami persoalan pergumulan dalam hidup ini, kita tidak lari kepada Allah lebih dahulu, namun kita ingat yang pertama adalah hal-hal apa yang dapat kita capai, apa yang dapat kita raih melalui kekuatan apa yang kita miliki. Bukankah minggu lalu pernah saya katakan dalam firman Allah, kitab Yeremia pasal 17, saya katakan ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini tanpa kita sadar kita suka mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan pikiran kita, ya. Sehingga apa? Sehingga ketakutan, kecemasan terjadi. Maka daripada itulah, boleh kita memperhatikan hal-hal yang berkembang di sekitar kita. Kita boleh taat akan peraturan-peraturan yang diterapkan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah itu protokol kesehatan, apakah itu berbagai-bagai hal. Mari kita taati itu. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi terperangkap, masuk di dalam kecemasan dan ketakutan, atau di dalam keadaan sebuah belenggu. Tapi saya mau katakan, ini adalah sebuah konsekuensi daripada kehidupan. Sehingga pada waktu kita taat melakukan ini, kita percaya selebihnya adalah bagian Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menjamah dan melakukan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Tempatkan dia di atas segala-galanya. Tempatkan Kristus di atas segala kepentingan kita, di atas segala imajinasi kita, di atas iman-iman kita yang sedang hari ini lemah. Mari tempatkan Kristus di atasnya. Jangan dewa-dewa, atau kita menempatkan materi di atasnya, kita akan terkutuk. Atau kita punya koneksi orang-orang yang kuat dan sebagai kita akan terkutuk. Atau katakan, saya bisa menjaga kesehatan, saya bisa menjaga privasi saya sedemikian rupa.
Tapi ingat, semuanya itu terbatas dan sangat lemah sekali. Tapi ketika engkau mengharap, bersandar dan berharap menempatkan Allah di atas segala-galanya, disitulah sebuah tindakan yang benar, perbuatan yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah menyertai Bapak Ibu dan kita sekalian dalam masa sulit ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, seperti Rahab, tempatkan dia dalam sebuah imajinasi yang benar, dalam sebuah tindakan, dalam sebuah sikap yang benar, sehingga menghasilkan kuasa yang terjadi. Akibat Rahab melakukan ini, perhatikan, seluruh keluarga yang ada di isi rumahnya, mereka diselamatkan. Pada waktu penyerbuan bangsa Israel, pada waktu bangsa menyerbu kota, Rahab dengan keluarganya diselamatkan. Hebat itu. Kenapa? Karena ketika dia pasang yang namanya kain kermisi di atas jendelanya, sehingga ini adalah sebagai pertanda ketika menyerbu, asal aku lihat ada kain kermisi yang merah itu, maka tidak ada yang akan menjamah engkau. Hebat ini sekali. Ini berbicara soal Kristus, ya, soal Kristus akan diselamatkan. Seperti bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada tanda merah, maka di sanalah malaikat maut tidak akan menjamah daripada nyawa anak sulung. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tempatkan Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, baik secara rohani, secara jiwani kita, bahkan dalam perkara-perkara jasmania kita. Dan saya percaya Allah yang sama, lihat, Allah yang sama akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Masa lalu mungkin kita suram, masa lalu kita penuh dengan kegagalan, ya. Saya percaya di dalam Yesus masih ada harapan. Untuk apa? Untuk terjadi perubahan, untuk terjadi pemulihan. Seperti Rahab, bukan hanya dia diubahkan dari seorang pelacur menjadi diselamatkan, menjadi pahlawan iman, tapi Rahab dipakai juga untuk menjadi saluran kedatangan Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sudah dikasih dalam Tuhan, masa lalu kelam, masa lalu suram, namun bukan halangan untuk menjadi cerah kembali ketika kita berharap, beriman dan percaya hanya kepada Kristus Yesus. Sekalipun mungkin hanya kecil harapan itu, tapi percaya dengan iman bertindak akan terjadi lawatan yang luar biasa. Sedikit saya mau tutup dengan kesaksian. Ada salah seorang jemaat kita, ya, dikabarkan ia juga terkena COVID. Beberapa waktu yang lalu dia bertelepon dengan saya. Dikatakan dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan luar biasa penyertaan. Apa dia cerita? Pada waktu dia jatuh dalam sakit, terpapar, dikatakan oleh dokter, harapannya tinggal cuma 5%. Tinggal 5%. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ketika harapan dikatakan tinggal 5%, maka percaya banyak orang yang jatuh tawar hati. Banyak orang yang jatuh lemah. Itulah yang membuat imunnya makin hari makin bertambah merosot. Tetapi lihat, dia imannya kuat, kemudian didorong oleh doa-doa, disupport oleh jemaat yang lain, oleh kami semuanya. Akhirnya apa, puji Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan, sembuh, luar biasa. Usianya bukan muda lagi, usianya sudah di atas 60, hampir 70. Tapi lihat, bahkan dikatakan ini punya riwayat bawaan penyakit. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun harapan cuma 5%. Tapi ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, 5% Tuhan, ku gantungkan harapanku, maka akan jadi kenyataan, dipulihkan, disembuhkan. Bahkan sudah 2-3 kali swab, katanya negatif Pak, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita khawatir dan cemas takut. Apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin hari ini kita belum ada yang terpapar, atau yang tidak ada yang terpapar, maaf, tidak terpapar. Tapi saya mau katakan, perkara-perkara, masalah yang lain juga pasti sedang menghadapi pergumulan kita. Harap hanya kepada Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, masih ada harapan. Di dalam Yesus tetap ada harapan. Imani ini, bawa terus, kembangkan dalam hidup saudara sekalian. Kau akan melihat mujizat dan kuasanya yang dahsyat menyertai kita sekalian. Sehingga kau mampu mengucap syukur.
segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sekalian. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan kau dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, bahkan diberkati dalam masa-masa sulit. Satu perkara, beriman kepada Tuhan, lakukan perbuatan yang sesuai dengan tindakan iman, percaya mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sekarang kita boleh mengakhiri ibadah. Kita boleh merenungkan, bahkan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Seraya kita mau berdoa untuk menutupi firman Allah dan ibadah ini. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Lah yang akan terus mengerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang di rumah tangga mendengarkan atau mengikuti ibadah ini, hamba percaya Tuhan, Roh Kudus itulah yang menguatkan dan yang memampukan setiap kami untuk bertumbuh dalam iman serta melakukan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan iman seperti Rahab. Kalau Rahab Tuhan sudah pulihkan, Rahab sudah Tuhan ubahkan, bukan hanya dia diluputkan, tapi dia juga dipakai menjadi saluran kedatangan Mesias. Kami percaya juga Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan akan pakai setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga kami sekalian, dalam kehidupan talenta yang Tuhan sudah berikan. Maka disitulah ada peran-peran yang positif, peran-peran yang berguna untuk kemuliaan dan kebesaran pekerjaan Tuhan. Hamba doakan Tuhan seluruhnya yang dalam rumah tangga masing-masing, supaya mereka diterpelihara seperti iman Rahab dengan keluarganya yang tidak keluar. Ya, ketika mereka keluar, mereka binasa. Mari Bapa, satukan keluarga kami Tuhan dalam rumah tangga anak Tuhan yang hari ini beribadah Tuhan, pasti diselamatkan. Satu orang bertobat dalam satu rumah tangga itu diselamatkan. Bagaimana Tuhan Sakyus juga menyelamatkan keluarganya ketika dia bertobat kepada Tuhan. Bagaimana Cornelius ketika bertobat dan percaya kepada Yesus, seluruh rumah tangganya diberkati dan diselamatkan. Kepala penjara di Filipi juga mendapatkan hal yang sama, seluruh keluarga ini diselamatkan. Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga jemaat Tuhan, keluarga-keluarga orang Kristen, keluarga-keluarga orang percaya, supaya kami tetap terpelihara dalam masa-masa sulit ini. Kami boleh gantungkan pengharapan. Yang sakit Bapak Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan ini Tuhan berikan kami kelegaan, yang sedang buntu jalan dalam ekonomi, dalam perkara-perkara keuangan Tuhan tolong Tuhan, buka jalan Tuhan. Ada perkara-perkara yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sanggup membukakan bagi setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berharap dan percaya kepada Tuhan mulai sekarang sampai ke lama-lamanya. Dan sekarang kami mau pulang, kami boleh mengakhiri ibadah ini, mau menerima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita kembali kepada kehidupan kita, seraya kita boleh menerima berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tinggal dalam